Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya hari ini kita kembali lagi bertemu dalam program Gema yang akan terus kita akan belajar bersama, membuka, mengupas dan membicarakan berbagai hal mengenai kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berdoa sebelum kita membahas kitab Imamat pasal 8 dan pasal yang ke-9. Kita mau sama-sama berdoa, kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami, selalu baru setiap hari Bapa. Bahkan di hari yang baru ini Bapa, rahmatmu tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh semakin hari semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang beracara, Engkau yang mengambil alih seluruh program ini Bapa, sehingga semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai kitab Imamat Bapak Ibu Saudara di pasal 8 dan pasal yang ke-9. Karena ketika kita membaca pasal 8 dan pasal yang ke-9, kedua pasal ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, ya. Kedua pasal ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Kedua pasal ini saling bersangkut pautan satu dengan yang lain. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita mulai dari pasal yang ke-8. Di sana jelas dikatakan bahwa pentabisan Harun dan anak-anaknya. Di pasal 8 ini adalah kalau dikatakan bahasanya adalah penyucian. Sebelum pada akhirnya Musa mengangkat Harun dan anak-anaknya sebagai imam atas bangsa Israel pada saat itu. Ya. Kita bisa melihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Kita baca bersama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah mereka berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya mereka kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika Tuhan menentukan jabatan imam ini, ya, Tuhan tidak sembarangan. Ya. Kita bisa melihat ada berbagai perkakas, ada berbagai persyaratan yang Tuhan suruh Musa untuk siapkan. Ya. Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan dengan detail apapun yang dibutuhkan untuk pentahbisan imam pada saat itu. Ya. Nggak mudah, nggak gampang, bahwa penyucian yang dilakukan oleh Musa, yang Tuhan perintahkan kepada Musa, adalah penyucian mengenai imam yang akan ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Bukan memimpin dalam peribadatannya bangsa Israel pada saat itu. Ya, kita bisa melihat bahwa
ini adalah satu hal yang bukan satu hal yang main-main menurut saya. Karena apa? Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan hal terkecil seperti roti yang tidak beragi dan sebagainya, Tuhan persiapkan semuanya. Ya. Mulai dari hal-hal terbesar sampai yang terkecil, Tuhan mau ini dilakukan dalam pentahbisan imam pada saat itu. Kita bisa bayangkan bahwa betapa pentingnya jabatan imam pada saat itu. Sampai-sampai Tuhan mau menjadi imam yang sudah dikuduskan, disucikan, ya, melalui beberapa pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Musa terhadap Harun, walaupun Harun adalah kakaknya, ya. Ini yang dilakukan Musa sebagai sahabat Allah, yang diperintahkan Allah, yang dipercaya Allah untuk melakukan ini. Dia memanggil Harun dan anak-anaknya. Dia beritahukan kepada mereka, persiapkan ini, persiapkan pakaian, ya, minyak urapan, lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu disuruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Pentahbisan ini dilakukan tidak secara khusus hanya keluarga Harun dan Musa, tidak. Tapi disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat, disaksikan langsung oleh seluruh umat di depan kemah pertemuan. Ya. Walaupun pada saat itu kemah Allah atau kemah suci ini tidak bisa sembarangan orang masuk, ya. Tapi di depan pelataran semuanya kemah pada saat itu semuanya umat dipanggil untuk berkumpul, untuk menyaksikan pentahbisan ini, ya. Di ayat yang ke-11 dan selanjutnya, dipercikanlah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali. Dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada satu hal yang saya melihat dari pribadi Musa adalah pribadi yang begitu taat dengan apa yang Tuhan ajarkan, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, taat terhadap apa yang Tuhan berikan kepada dia. Bahkan sampai hal sabuk dan pakaian pun Musa sangat taat untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, ya, bagi imam-imam yang akan ditunjuk pada saat itu. Hal ini penting, hal ini bagus dilakukan oleh Musa. Karena apa? Musa tahu ini adalah sesuatu berbicara tentang kekudusan Tuhan. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa main-main dalam memegang jabatan imam. Dan ini yang terjadi. Dan ini yang Musa, dan ini yang Tuhan perintahkan kepada Musa dan Musa lakukan pada saat itu. Ya. Mulai dari baju, pakaian, semuanya Tuhan yang menentukan seperti apa pakaian. Ya. Ada Urim dan Tumim yang dimasukkan ke dalam dadanya mungkin di depan sini, ya. Urim dan Tumim secara eksplisit, secara khusus belum dapat ditemukan artinya apa atau secara detail secara tepat, ya, belum bisa ditentukan apa yang dimaksud dengan Umim dan Tumim, gitu, ya. Tapi hal-hal yang sering disampaikan oleh beberapa teolog, Umim dan Tumim ini adalah sebuah sarana untuk ketika Tuhan menyampaikan rencananya kepada bangsa Israel. Umim dan Tumim ini adalah sebagai undiannya. Benar nggak ini rencana Tuhan? Iya nggak ini rencana Tuhan? Tepat nggak ini, gitu, ya? Apakah iya ini suara Tuhan yang kita dengar? Nah, mereka akan melemparkan undi sebagai sarana, yaitu kalau dia keluar Umim, gitu, ya, muncul dia bagian permukaan atas Umim. Kalau dia Tumim, permukaan bawah Tumim, gitu, ya. Seperti koin logam sekarang, tapi dia berbentuk batu, ya. Itu sedikit hal yang bisa kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar disampaikan bahwa seperti itulah Umim dan Tumim itu, gitu, ya. Lalu yang selanjutnya di ayat 14 sampai dengan ayat ke-17,
Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapusan dosa itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara perlu tahu ya. Perlu tahu, jadi ketika ada sebuah korban penghapusan dosa gitu yang dilakukan oleh bangsa Israel ataupun imam-imamnya pada saat itu gitu, atau misalnya saya melakukan sebuah dosa lalu saya ingin mengorbankan sebuah korban penghapusan dosa, maka saya harus menyentuh kepala dari korban itu sendiri, atau lembu jantan atau domba jantan atau ya kambing jantan yang terbaik ya, yang terbaik tanpa ada cacat celah. Saya harus menyentuh dulu kepalanya, baru korban itu boleh disembelih di atas korban bakaran ya, di atas korban penghapusan dosa. Nah, maka dari itu disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapusan dosa itu. Itu menandakan bukti bahwa seluruh dosa dan kesalahan kita sudah dialihkan kepada korban itu. Maka korban itu dibakar dan sebagainya, maka seluruh kehidupan pada saat itu imam-imam sudah suci dan kudus, diampuni segala dosanya oleh Tuhan ya. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannya darah itu pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya mesbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mesbah. Dengan demikian dikuduskannya mesbah itu dan diadakan pendamaian baginya. Bayangkan ini Bapak Ibu Saudara. Darah adalah lambang penyucian ya. Ketika mesbah itu ingin digunakan dan dipakai, maka harus dibubuhi dengan darah korban tadi. Ya, sekeliling mesbah dibubuhi oleh darah-darah korban, ada tanduk-tanduk itu harus dibubuhi dengan darah korban dan sebagainya. Ya, jadi darah ini, gitu ya, darah ini adalah satu sarana yang Tuhan pakai untuk menyucikan mesbah korban bakaran pada saat itu ataupun penghapusan dosa pada saat itu ya, mesbah pokoknya untuk mempersembahkan korban tersebut ya. Diambilin segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mesbah. Tuhan memerintahkan Musa ya, ini hal-hal yang harus Musa persembahkan ya. Dari korban yang sudah disediakan itu ada isi perut, umbai hati gitu ya, kedua buah pinggang serta lemaknya ya, itu harus dipersembahkan di atas mesbah ya. Tapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan. Ya, di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya. Jadi dikorbankan di atas mesbah adalah sesuai yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Gitu ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada lemak yang melekat pada isi perut, ya, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya. Itu yang dipersembahkan di atas mesbah. Karena saya tidak tahu pasti, tapi ketika dibakar yang disampaikan di dalam Alkitab, memang baunya adalah sangat harum, ya, apalagi lemak gitu ya, kalau dibakar baunya sangat harum. Dan ketika kita berbicara tentang korban bakaran, maka Tuhan berbicara tentang bau yang harum, ya, yang diterima oleh Tuhan dan sebagainya. Ya. Dan inilah yang terus terjadi, inilah yang diperintahkan Tuhan gitu ya. Untuk mentahbiskan, untuk menyucikan Harun dan anak-anaknya pada saat itu ya. Semua korban-korban ini diperintahkan oleh Tuhan lalu disampaikan oleh Musa ya untuk dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Ya. Sampai proses ini terus berjalan sampai Harun dan anak-anaknya disucikan, suci, layak dan berkenan untuk diangkat sebagai imam ya bagi bangsa Israel pada saat itu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kemah suci selalu berhubungan dengan Harun dan anak-anaknya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan korban, baik yang kita sudah bahas dari Imamat pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7 ya, tentang korban bakaran, korban penghapusan dosa, korban penghapusan salah ya, korban sajian dan sebagainya. Itu semua dilakukan oleh Musa dan anak-anak oleh Harun dan anak-anaknya. Karena Harunlah yang menerima perintah ini, karena Harunlah yang menerima jabatan ini yang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan ritual-ritual keagamaan pada saat itu.
ya. Dan apa namanya, Harun bertanggung jawab penuh, ya. Harun dan anak-anaknya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang Tuhan sudah perintahkan. Bahkan ketika Harun dan anak-anaknya, ya, bertindak untuk melakukan ritual-ritual korban bakaran ini, dia tidak sembarangan. Setiap ada korban, mereka harus menyucikan diri mereka dulu, ya. Kita baca di ayat yang ke 31, ya, pasal 8 ayat 31 sampai selesai, ya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk mempersembahkan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan. Dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan. Karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagi kamu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah perintahnya diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa, ya. Di zaman perjanjian lama, Tuhan gak segan-segan. Kalau kamu gak mengikuti perintahku, kalau kamu gak sesuai dengan ketetapan-ketetapanku, kamu akan mati. Ya. Itu yang Tuhan firmankan kepada Musa, itu yang disampaikan Musa kepada Harun dan anak-anaknya. 7 hari lamanya proses pentahbisan ini terjadi. Ya. 7 hari lamanya proses Musa dan anak-anaknya ditahbiskan sebagai imam pada saat itu. Ya. Dia harus ada di kemah pertemuan, ya, di luar di pintu depan, di depan pintu kemah pertemuan, ya. Siang malam mereka harus di sana melakukan ritual-ritual yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka, ya. Dan ini penting untuk kita pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib memudahkan kita, sangat memudahkan kita untuk hidup di masa yang sekarang ini. Bisa bayangkan kehidupan bangsa Israel pada saat itu harus mempersembahkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ya. Sedangkan kita di masa kini, Tuhan sudah gantikan dengan darahnya yang mahal untuk menyucikan kita. Gak perlu lagi darah kita gunakan untuk menyucikan mezbah, ya, bakaran dan sebagainya. Darah Yesus sudah menyucikan seluruh segenap kehidupan kita sekali dan selama-lamanya. Ya. Lalu di pasal yang ke-9, ya, pasal yang ke-9, di hari yang ke-8, setelah 7 hari mereka melakukan pentahbisan, di hari yang ke-8, ya, Musa memanggil Harun dan anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Lalu di pasal ke-8 tadi, Musa masih mempersembahkan, Musa yang masih melakukan ritual dan sebagainya, ya. Tapi di pasal yang ke-9 Musa sudah memerintahkan Harun, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan, ya. Musa sudah memerintahkan Harun, persembahkanlah sendiri di hadapan Tuhan, gitu, ya. Dan kepada orang Israel, haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, ya, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan. Dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Ya. Ini di pasal 8 seperti tadi yang saya katakan,
Musa masih memimpin ritual-ritual ini ya untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Lalu di pasal 9 Harun sudah mulai sudah mempersiapkan diri atau sudah disucikan dan dikuduskan, tapi di awal lagi imamat katakan masih bahwa Harun menyucikan dirinya dulu sendiri, mempersembahkan dulu korban bakaran sendiri untuk penyucian dirinya, gitu ya. Setelah itu baru Musa di ayat yang kelima masuk ke dalam kemah pertemuan untuk mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapannya. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri. Nah, perhatikan ini, tugas Harun yang pertama, bagi dirimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sebab itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya. Di ayat 8, maka mendekatlah Harun, ya, mulai Harun melaksanakan korban bakaran itu, ya, mulai liturgi yang pada saat itu terjadi, mulai Harun melaksanakan dan sebagainya. Sampai di ayat yang ke-22, ya, itu puncak dari pelayanan Harun pada saat itu, ya. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan, ya. Setelah Harun melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam mempersembahkan korban-korban tersebut, lalu ditutup dengan Harun mengangkat kedua tangan lalu memberkati bangsa itu, ya. Di ayat yang ke-23 dan 24, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah, ya. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa di pasal ke-8 Musa masih bertindak, ya, mempersembahkan dan sebagainya, mengurapi Harun dan sebagainya. Lalu di pasal ke-9, di hari yang ke-8 upacara itu terjadi, Harun telah ditetapkan oleh Musa, oleh Tuhan sebagai imam atas bangsa Israel. Maka di pasal yang ke-9 Musa mulai menyerahkan tongkat estafet keimaman untuk bangsa Israel kepada Harun. Lalu segala proses mulai hari itu, segala proses pengorbanan, ya, korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penghapus salah dan sebagainya, semua, ya, semua dilakukan oleh Harun, ya. Karena memang Harunlah ditetapkan Tuhan, karena Harunlah dan anak-anaknya ditetapkan oleh Tuhan untuk memegang jabatan imam, ya, pada saat itu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengorbanan selalu Harun yang akan memegang kendali dan anak-anaknya. Dan itulah dalam imamat pasal 8 dan pasal yang ke-9 menegaskan hal ini, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa penetapan Tuhan adalah bukan penetapan yang sembarangan, gitu, ya. Tuhan selalu memperhatikan dan melihat secara detail, ya, bahkan dari pakaian, dari apapun itu, ya, Tuhan siapkan yang terbaik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Tuhan memilih yang terbaik, ya, sehingga apapun yang dilakukan pada saat itu oleh Musa dan Harun dalam pentahbisan dan pengangkatan Harun sebagai imam adalah semua adalah persyaratan yang Tuhan berikan kepada Harun dan Musa agar Harun bisa diangkat menjadi imam atas bangsa Israel, ya. Nggak mudah, ribet, ya, kalau kita bisa bilang ribet, nggak mudah, sangat ekstrim kalau saya bisa bilang, gitu, ya. Harus ada korban bakaran, belum korban penghapus salah, belum penghapus dosa, belum korban keselamatan, ya. Betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Bahkan di zaman sekarang, betapa bahagianya seharusnya kita orang yang percaya kepada Tuhan.
bahwa hal ini kita nggak perlu lakukan lagi. Ya. Darah Yesus sudah menyucikan kita, korbankan dirinya di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita, untuk keselamatan kita, untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Semuanya, ya, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib, dan itu untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka dari itu, hari ini saya berharap kita semua mampu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan. Ya, Imamat sudah menjelaskan betapa sulitnya pada saat itu ketika tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi persyaratan Tuhan, maka mati adalah salah satu-satunya jalan yang harus dilalui. Ya. Ketika kita tidak menyucikan dan menguduskan diri, lalu kita berada dalam bait Allah atau kemah suci pada saat itu, maka kita akan mati. Dan itu yang diperhadapkan oleh Harun dan anak-anaknya. Ya. Ketika tidak menguduskan diri, tidak menyucikan diri dalam segala ritual yang akan dilaksanakan di dalam kemah suci, maka dia akan mati. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, kematian Yesus di atas kayu salib sudah menggantikan semuanya. Kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu khawatir lagi tentang keselamatan kita. Tapi mari kita respon setiap keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa, buat kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kami hari ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pemahaman bahwa begitu sulitnya perjanjian lama pada saat itu Bapa, bangsa Israel beserta Imam Harun dan Musa Bapa dalam menjalani kehidupan yang harus mengikuti standar Tuhan, yaitu kekudusan Tuhan dan kesucian Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia ya Bapa. Tapi dengan kematian-Mu di atas kayu salib Bapa, Kau melayakkan setiap kami, memberikan kami sebuah pengharapan yang baru Bapa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat segalanya yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus mengucap syukur, ajar kami untuk terus melakukan setiap rencana Tuhan dalam hidup kami Bapa, sehingga kami boleh tahu dan boleh merespon dengan benar keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sungguh kami bersyukur, kami serahkan ini, kami taruh ini semuanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.